Dan itu sebetulnya malah jadi toxic banget sih gitu. Karena menjadi seorang people manager bukan berarti kalian adalah orang yang paling tahu gitu loh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, bareng aku Ong Kikur. Di video kali ini, aku bakal ngebahas soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer pemula. Ya bukan berarti aku segitu berpengalamannya juga ya gitu, karena aku jadi manajer juga baru selama 4 tahun ke belakang lah. Tapi dalam 4 tahun ini itu aku belajar banyak banget gitu, dan aku pingin share juga pengalaman aku, kesalahan-kesalahan yang udah aku lakukan juga, supaya teman-teman nggak ngelakuin kesalahan yang aku lakuin dulu sih gitu. Semoga berguna ya. Nah, kita langsung mulai. Kalau untuk ngomongin kesalahan pertama yang sering dilakukan manajer pemula atau manajer baru pada umumnya itu adalah mereka masih suka malu-malu untuk ngasih feedback ke anak buahnya atau ke tim membernya. Sebagai manajer yang baik, itu justru menjadi tanggung jawab kalian untuk bisa ngasih feedback, karena setiap orang itu pasti punya room for improvement. Jadi ya, selama kalian memberi feedback ke tim member kalian itu tujuannya baik supaya tim member kalian ini bisa improve, ya nggak apa-apa gitu. Just be direct. Dan penting banget untuk kasih data point ya. Jangan asal ngasih feedback, iya menurut gue lu orangnya emosian gitu, atau kayak lu suka marah-marah kalau di meeting gitu, misalkan kayak gitu. Tapi terus di mana, pada waktu apa? Nah, biasanya kalau orang nggak dikasih data point, mereka akan sangat defensif gitu loh. Tapi ketika kalian bisa memberikan contoh bahwa ini loh, pada waktu meeting yang ini kamu itu begini, harusnya baiknya seperti ini. Nah, kalau kalian bisa ngasih feedback yang jelas kayak gitu, percayalah bahwa tim member kalian juga pasti akan mengapresiasi itu. Nah, yang kedua nih, kalau ngomongin soal menjadi manajer dan tim member, apalagi kalau kalian sebelumnya itu asalnya dari level yang sama gitu ya, misalkan sebelumnya sama-sama staff, kemudian yang satu diangkat jadi supervisor, kemudian staff yang satunya jadi harus report ke supervisor baru ini. Ini lumayan sering terjadi gitu, karena di lingkungan kerja aku pun aku juga pernah melihat ini terjadi, yaitu jadi susah ngebedain konteks antara kalian menjadi teman dan kalian menjadi atasan. Karena beda banget nih gitu dynamicnya. As much as kamu bisa bilang bahwa iya, tapi kan ini anak ini teman aku gitu. Tapi ketika dalam konteks profesional, terutama misalkan dalam business hours dan misalkan kalian lagi meeting dan lain sebagainya, ya kalian posisikan diri kalian sebagai atasan gitu loh. Oke, supaya nggak salah, maksudnya memposisikan diri sebagai atasan ini bukannya kalian sok bossy gitu ya, kayak lu kan bawahan gue, lu harus nurutin gue, bukan kayak gitu. Cuma pasti akan ada boundary atau batasan-batasan yang harus kalian set ketika dalam konteksnya professional setting gitu. Misalkan ada informasi-informasi yang disampaikan atasan kalian ke kalian, tapi mungkin belum untuk diteruskan ke tim member kalian. Ya jangan diterusin, malah jangan dijadiin misalkan bahan bergosip sama dia juga gitu. Itu nggak benar gitu kan. Jadi itu, know your boundaries, di mana kalian harus bersikap sebagai manajernya dia, di mana kalian harus bersikap sebagai temannya dia. Terus yang ketiga, ini juga merupakan salah satu hal yang dulu aku struggle banget gitu, yaitu dulu aku berpikiran bahwa ketika jadi manajer, yaitu berarti aku harus lebih tahu segalanya dibanding anak buah aku gitu loh. Aku harus lebih pintar, aku harus lebih hebat, dan harus terlihat know it all at any time gitu. Dan itu sebetulnya malah jadi toxic banget sih gitu, karena menjadi seorang people manager bukan berarti kalian adalah orang yang paling tahu gitu loh. Pasti akan ada hal-hal yang tim member kalian juga lebih tahu. Dan jangan malu untuk nanya ke tim member kalian kalau memang misalkan nggak tahu. Dan nggak apa-apa kok, itu manusiawi gitu kan. Karena ya tugas seorang manajer itu bukan untuk harus selalu lebih tahu segala hal dibanding tim membernya gitu. Malahan ya, kalau menurut aku ya, the biggest value add of a manager itu adalah untuk bisa memvalidate atau asking the right questions to the team members gitu sih. Jadi lebih ke arah situ malahan gitu. Jadi kalau ekspektasinya bahwa every single little detail kalian harus tahu dan harus lebih jago daripada tim member kalian, buang jauh-jauh lah itu pikiran kayak gitu. Nah, kemudian nih yang sering banget terjadi juga itu adalah tipe-tipe manajer yang karena dianya takut salah,
Jadi dia menyalahkan tim membernya di depan orang lain. Misalkan, yang pernah kejadian juga nih, aku juga pernah ngelihat ini kejadian juga adalah, misalkan dalam konteksnya meeting atau rapat dengan beberapa tim atau beberapa divisi di perusahaan tersebut gitu ya. Terus ada kalian sebagai manajer salah satu tim dan ada tim member kalian gitu. Nah, tim member kalian ini misalkan ceritanya lagi mempresentasikan apa yang sudah dia kerjakan ke tim-tim yang lain atau ke divisi yang lain. Nah, seorang manajer yang baik, ketika dia melihat tim membernya melakukan kesalahan, yang harusnya dia lakukan adalah mengoreksi, tapi juga dia nge-backup tim membernya gitu. Maksud aku nge-backup adalah, jadi kalian juga sebagai manajer ikut bertanggung jawab ketika tim member kalian melakukan kesalahan gitu kan. Karena apa ya, kalau ini menurut pendapat aku ya, ketika tim membernya melakukan kesalahan, ketika tim membernya nggak capable, yang paling salah itu sebetulnya manajernya gitu. Dan kalau memang pada akhirnya kalian perlu banget ngasih feedback yang lumayan strong atau ngasih arahan, ini loh harusnya begini, itu mendingan kalian lakukan ketika one on one aja gitu. Ketika seorang tim member disalahkan seorang manajernya di depan orang-orang lain, itu akan merusak trust banget sih gitu. Jadi mendingan kalau kalian mau ngasih feedback, kasihlah dalam forum yang privat gitu. Nah, kalau dikasih tahu kayak gitu, biasanya dari tim membernya pun juga akan merasa jauh lebih psychologically safe ya gitu. Jadi mereka juga merasa aman dan mereka tahu bahwa oh ya ini memang kesalahan aku dan aku mau belajar dari sini, dan aku akan berusaha supaya nggak ngecewain manajer aku lagi gitu. Jadi efeknya akan jauh lebih positif seperti itu. Oke, kita udah mencapai setengah dari video yang kali ini. Karena video ini bakalan cukup panjang, jadi aku mau potong di sini dulu. Aku mau pisah jadi 2 bagian. So ini part 1-nya. Nah, nanti part 2-nya aku akan upload di video yang lain gitu. So thank you banget udah nonton video ini sampai di sini. Semoga apa yang aku sampaikan ini cukup berguna dan cukup memberikan inspirasi buat kalian. Dan stay tuned for the second part of the video. Okay? See you on the next one. Bye.